Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk hari ini materinya tentang bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum melanjutkan ke materi, perlu diketahui kompetensi dasar dari materi hari ini menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman. Kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut, bahwasanya bersyukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Masuk ke dalam materi, bahwasanya konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli Ashiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi, konstitusi adalah suatu hukum ya anak-anak, yang dimana kedudukannya yang paling tinggi dari hukum-hukum lainnya. Berikutnya, ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Kemudian merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Ashki disebutkan bahwa naskah Undang-Undang 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI ya anak-anak. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketahui oleh Ir Soekarno. Kemudian
panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekarjo, Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Nah, berikut contoh gambar dari sidang BPUPKI pada waktu itu ya anak-anak, bisa dilihat. Sabtu 30 tahun itu. Tahapan pembentukan panitia kecil yang diketahui oleh Soepomo dan terdiri dari beberapa anggotanya di sini dijelaskan pertanggal dari tanggal 13 sampai 15 Juli ya Naya, sebagai berikut. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lembaga negara. Negara kesatuan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Berikutnya pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan, di mana panitia perencanaan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan undang-undang sejumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan pemeliharaan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan bahwasanya tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh Hatta. Lebih lanjut, Soepomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Dari penjelasan tersebut, penjelasan Soepomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Sekretariat Negara Indonesia 1995. Kemudian naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan surat. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian selesailah tugas panitia BPUPKI. Berikutnya, setelah selesai tugas BPUPKI, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, yang mana di awal tadi sudah disebutkan, yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni tertanggal pada 18 Agustus 1945. Jadi setelah BPUPKI selesai menjabat dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh PPKI yang dimana di situ terdiri dari beberapa anggota yang diketuai oleh Soepomo. Berikutnya, dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Ya, anak-anak bisa dilihat
mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menetapkan IR Soekarno sebagai Presiden dan DRS Muhatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, dari sini mungkin sudah dipahami anak-anak. Untuk penjelasan lebih jelasnya tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bisa kalian pelajari di LKS pada bab 3. Mungkin dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.